Mas Leo, jangan liatin Neng Mala kayak gitu, dia itu udah mau nikah lagi. Yang laki-laki tadi calon suaminya, katanya dari ibu kota loh. Ganteng kan? Yang lebih penting lagi, dia itu kaya. Katanya sih pemilik beberapa minimarket besar di ibu kota, ujar ibu pemilik warung. Apa? Leo sedikit terkejut, tapi hanya sesaat saja. Setelahnya, dia menyebutkan barang yang mau dibeli. Saya mau beli telurnya 1 kilo bu, sekalian jajanan anak-anak, ujar Leo sambil mengambil beberapa camilan untuk anak-anak. Pemilik warung itu segera mengambil telur dan memasukkannya ke dalam kresek lalu menimbangnya. Tapi mulutnya tidak diam. Sambil melayani pesanan Leo, ibu pemilik warung itu terus saja berbicara. Neng Mala itu beruntung ia dapat calon suami yang udah ganteng, kaya lagi. Oh iya Mas Leo, kan kayaknya cukup deket nih sama Neng Mala. Apa Neng Mala belum ceritain hal ini sama Mas Leo? Tanya ibu pemilik warung itu, yang membuat Leo ingin cepat-cepat ngacir dari warung. Kata siapa saya deket sama Neng Mala? Ah biasa aja, kami hanya seperlunya, jawab Leo. Hahaha, Mas Leo ini jangan kira kami semua tidak tahu loh. Kamu itu tahu loh kalau Neng Mala sering sekali mengasuh anak-anak Mas Leo. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan Neng Mala dijodohkan. Ibu pemilik warung itu terus bergosip. Dijodohkan? Tanya Leo penasaran, sekaligus terkejut. Iya dijodohkan. Tapi kalau dijodohkannya dengan laki-laki ganteng plus kaya, siapa yang nolak, sahut ibu pemilik warung itu. Leo tersenyum masam. Untung belanjaannya sudah selesai dihitung. Dengan cepat dia membayarnya, lalu segera pulang. Sungguh malas saja mendengarkan gibahan ibu pemilik warung itu. Sampailah Leo di rumah. Rafa dan Risa menyambutnya dengan senang. Leo segera memberikan camilan untuk anak-anak. Yang ini untuk nanti ya, ujar Leo kepada Risa. Lalu menyimpannya di atas meja. Nanti, Risa tinggal mengambilnya saja. Leo jadi kepikiran dengan perkataan ibu itu. Tidak tahu kenapa, tapi perasaannya sedikit tidak nyaman. Ah apa-apaan, aku syukurlah jika memang Mala sudah menemukan jodohnya. Dia wanita baik, gumam Leo. Seperti biasa Leo mulai bekerja dan menitipkan anak-anak kepada tetangga sebelah. Papa kerja dulu ya, Risa jagain adik dengan baik. Kalau ada perlu bantuan, Mins tolong aja sama Bu Esi, ujar Leo sebelum pamit. Iya, Papa, jawab Risa semangat. Leo menggendong Rafa sebentar, memeluk dan mencium pipinya sekilas. Tak lupa memeluk Risa, juga memeluk dan mengecup pipinya. Lalu pamit. Semoga dagangan Papa habis, dan Papa bawa uang banyak, ceplos Risa. Leo tersenyum mendengar ucapan doa dari anaknya. Amin, ucap Leo, lalu pergi. Di saat senggang karena belum ada yang membeli dagangannya, Leo pun memilih santai sambil memainkan ponsel. Aku harus cari pemasukan lain, nggak bisa gini-gini aja, gumam Leo, dia menghembuskan nafas kasar. Tintin. Terdengar suara klakson mobil tidak jauh tempatnya berjualan, sepertinya memang ditujukan kepadanya. Leo berdiri, wajahnya memerah saat tahu siapa yang muncul dari jendela depan mobil itu. Mia, mantan istrinya, dengan senyuman yang merendahkan Leo. Beli dong mas. Sepertinya sengaja mengejek. Sabar Leo, dia pembeli. Abaikan rasa bencimu. Leo mengepalkan tangan. Berapa bungkus bu? Ujar Leo malas. Mia mendengus. 2 bungkus aja mas, ini untuk saya kasih ke pengemis di depan sana, dengan tawa mengejeknya. Nih orang sepertinya semakin besar kepala aja, kesal Leo, dia menatap Mia sinis. Alhamdulillah. Kalau Anda sudah mau sedekah, jangan lupa tobat nasuha. Sahut Leo santai.
lalu mulai membungkus pesanan Mia. Mia mengepalkan tangannya kesal mendengar ucapan Leo. "Gak jadi," ucapnya jengkel, lalu minta lelaki yang mengemudi pergi. Leo tertawa mengejek. "Mas, saya beli ya," ucap seorang pria paruh baya yang naik motor. "Siap Pak, berapa bungkus?" Leo penuh semangat. "2 bungkus," jawabnya. Kebetulan, pikir Leo, pesanan yang tadinya untuk Mia, langsung saja diserahkan kepada bapak itu. "Saya sering lo beli di sini udah langganan, tapi biasanya saya nyuruh anak saya yang beli." Bapak itu berkata dengan ramah. "Oh ya," ucap Leo. Dan mereka pun terlibat obrolan ringan, kebetulan sedang tidak ada yang beli. "Mas ini kayaknya orang terpelajar, kalau saya nggak salah nilai," ujar bapak itu, dengan tatapan meneliti Leo dari atas sampai bawah. "Hehe, biasa aja Pak," Leo terkekeh. "Kalau masnya mau, kebetulan saya ada kafe yang udah lama tutup. Udah hampir setahunan, mungkin ada jodohnya dengan si Mas. Coba kembangin kafe itu lagi dengan jualan es cendol ditambah menu lainnya," ujar bapak itu. Leo terkejut mendengar perkataan bapak itu, tentu saja hatinya berbunga-bunga. Senang bukan kepalang. Tetapi membuka kafe seperti itu bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan modal yang cukup besar. Sementara dirinya punya uang dari mana? Untuk modal jualan keliling seperti ini saja yang hanya menggunakan gerobak pas-pasan modalnya. Ini pun boleh minjem kepada bapaknya malah. Seolah mengerti keresahan Leo, bapak itu pun kembali mengatakan sesuatu yang membuat Leo semakin bersemangat. "Saya akan memberikan modal awal. Tetapi tentu saja kamu harus mengembalikannya nanti, setelah usahamu berkembang," ucap bapak itu, sepertinya serius. "Yang benar. Tapi kenapa bapak percaya sama saya? Apa bapak tidak takut saya tipu? Saya orang asing loh Pak," cerocos Leo yang merasa heran. "Hahaha, tidak tahu juga. Tapi saya percaya sama kamu," ucapnya. Dan setelah pertemuan itu, Leo dan bapak yang bernama Harun itu pun mulai semakin dekat dan mulai melakukan kerja sama. Leo diberi modal untuk mengembangkan kafe. Leo sudah merencanakan akan menyediakan menu es cendol, es boba, es blend, es drink, milkshake, milk tea, hot tea, fruit juice dan fruit tea. Sedangkan untuk makanannya, Leo akan menyediakan menu cinnamon roll, roti bakar, kondok, kentang goreng, nasi goreng, pisang bakar keju dan aneka pasta. Untuk yang memasaknya, kebetulan Leo ada kenalan yang memang mengambil jurusan tata boga. Leo pagi ini tengah kebingungan, pasalnya besok hari ulang tahun Ryan. Dan dia belum beli kado untuk anaknya itu. Dengan dada berdebar, dia memberanikan diri menelpon Mala. Kring-kring, telepon Mala berdering. Saat ini waktu baru menunjukkan jam 7 pagi. Mala baru saja masuk ke dalam mobil untuk berangkat ke kafe. Sekarang hari Sabtu, biasanya kafe akan lebih ramai dari biasanya. Melihat nama Leo di ponselnya, Mala berpikir apakah akan menerima panggilan itu atau tidak. Pasalnya sang ayah sudah memberi peringatan keras, bahkan sampai menjodohkannya segala. Akhirnya Mala memutuskan menerima panggilan dari Leo, setelah masuk ke dalam mobil dan duduk di depan kemudi. "Assalamualaikum," ucap Mala. "Waalaikumsalam," sahut Leo. "Ada apa Mas?" tanya Mala. Leo jadi salah tingkah, dia jadi bingung mau mengatakan apa. Tadi sebenarnya, dia mau minta tolong kepada Mala untuk membantunya mencarikan kado untuk Ryan. Tapi kalau dipikir-pikir, dia merasa malu apalagi katanya Mala sudah punya calon suami. "Apa kabarmu?" tanya Leo saking bingungnya. "Baik," jawab Mala yang merasa semakin heran, apa tujuan Leo sebenarnya menghubunginya.
Tidak mungkin kan kalau hanya untuk menanyakan hal itu saja. Dan setelahnya, Leo tak bicara apa-apa lagi. Justru, dia malah pamit dan menutup panggilan. Di rumahnya, Leo menghembuskan nafas kasar. Ah, sudahlah, sendiri saja. Akhirnya Leo memutuskan. Leo akhirnya pergi bersama dengan Risa dan juga Rafa. Dia memutuskan untuk tidak jualan dulu hari ini. Dia akan fokus membeli kado ulang tahun sekalian jalan-jalan dengan anak-anak. Leo menggendong Rafa di depan, sedangkan Risa memeluknya dari belakang. Risa, pegangan yang kuat ya, ujar Leo. Sebenarnya dia khawatir, takut Risa jatuh. Iya papa, sahut Risa. Bismillah, lalu Leo mulai melajukan motornya. Saat baru keluar dari gang, dia berpapasan dengan seseorang. Mas Leo, bagaimana kalau Risa jatuh? Terdengar nada kesal dari seseorang. Hah, Leo terkejut, tapi bagaimana lagi? Dia tak punya istri yang bisa pergi bersamanya, sehingga bisa menjaga Risa dan Rafa saat naik motor seperti ini.